Hai, ketemu lagi barengan aku Eva Winata. Kali ini akan berbagi untuk Anda ya. Kamu-kamu yang lagi nonton video ini, bagaimana caranya untuk bisa lancar ngomong di depan umum. Gak harus jadi penyiar, gak harus jadi presenter dari SD, SMP, SMA ataupun sudah dewasa. Biar bisa lancar ngomongnya gimana sih? Kali ini ada JJ. Halo JJ. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Pikir ya ngomong baiknya. Nggak apa-apa sih, memang udah lama gak ketemu. Jadi kalau pertama kali ketemu tuh rasanya kayak grogi-grogi Iya, gitu ya. betul sih. Jadi kalau misalnya penyiar kan biasanya sering ngomong ya. Iya. Jadi tanyanya harus beda. Kan? Dia biasanya tanyain kabar, ditanyain kabar malah bingung ya mau jawab apa. Iya. Nah kali ini JJ yang pernah siaran di berbagai radio di Jawa Tengah, Semarang khususnya ya, ini akan berbagi tips gimana sih J caranya biar bisa lancar ngobrol, tentunya untuk orang-orang yang jarang ditemui, jarang ketemu. Kalau JJ punya tips apa ini untuk yang lagi nonton di kesempatan kali ini? Kalau aku sih ngomong itu kan kadang-kadang ada yang bilang berkat ya. Berkat dari Tuhan. Karena ada beberapa yang nggak usah latihan aja udah banyak ngomong gitu kan. Tapi kalau menurut JJ sendiri untuk pertama yang harus dilakukan itu harus banyak baca. Padahal kan kita poinnya ke ngomong ya. Tapi banyak baca itu menurut JJ penting. Baca nggak harus dari buku ya? Semuanya dibaca. Semuanya dibaca. Termasuk status orang. Tapi itu bisa jadi bahan kan? Nah itu ya, itu kunci dari penyiar-penyiar kalau pengen bisa ngomong walaupun dari status bisa jadi bahan. Iya, gitu ya. jadi kalau JJ sih lebih semuanya gitu, karena tanpa kita sadari ketika kita membaca itu otak kita tuh memperbaharui ini kamus kata-kata kita sendiri gitu. Jadi tanpa kita sadari itu kayak akan ada 1-2 kata baru yang akhirnya kita tambah di ingatan kita gitu. Oke, jadi apapun yang kita lihat, entah itu dari status, dari buku ya, dari reklame yang kita lihat di sepanjang jalan perjalanan mau berangkat kerja, bisa jadi bahan untuk ngomong. Lanjut, apa lagi nih tipsnya biar bisa lancar ngomong? Habis itu setelah udah banyak baca, pastinya kalau ketemu orang kan kita pasti akan menemui berbagai karakter orang gitu kan. Dengan kita banyak membaca itu pastinya kita jadi tahu orang ini sukanya apa ya. Terus dia tuh punya ketertarikan di bidang apa ya. Nah, itu di situ kita bisa dapat bahan banyak dari kita suka membaca. Oke. Nah, yang kedua yang perlu dilakukan setelah membaca adalah kita harus tahu nih kita berbicara dengan siapa. Misalnya sama Mbak Eva ya. Sama Mbak Eva suka banget nih ngomongin project. Dia tuh produktif banget gitu kan. Dia suka YouTube, dia suka podcast, dia suka bikin kata-kata kecil dan lain sebagainya. Gimana sih bisa ngobrol sama Mbak Eva? Berarti kita harus tahu apa yang dia sukai, apa yang disukai sama lawan bicara kita. Itu bisa kita jadikan bahan untuk ngomong. Nah, gimana aja biar bisa dapat bahannya? Dari kita banyak baca. Ya itu bisa jadi modal, tapi nggak SKSD kan? Enggak dong. Bedanya apa sih ngobrol SKSD sama ngobrol tapi udah ada bekal baca? Nah, ini yang JJ pelajari waktu itu sempet di penyiaran kan ada ini ya, sertifikasi penyiaran ya. Bener. Waktu itu JJ lupa siapa namanya, tapi dia dulu itu penyiar TVRI. Jadi di pelatihan itu ada seseorang yang ngomong, banyak orang yang bilang penyiar itu adalah yang banyak ngomong. Oke. Tapi sebenarnya penyiar atau siapapun itu yang namanya public speaking adalah dia yang tahu kapan waktunya harus berhenti ngomong. Nah itu dia, kapan tahu waktunya untuk berhenti ngomong. Jangan ngomong terus, ngomong dengan modal baca. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.